Sobat Bincang Energi semua, kenalin aku Suti yang malam ini akan menemani kalian semua dalam segmen Bincang Energi Siaran Terkini atau BES. Nah, nggak kerasa banget nih, BES kali ini sudah sampai di edisi ke-25 loh. Seperti biasa, malam ini saya nggak sendiri dan saya bersama rekan saya akan menghadirkan informasi-informasi menarik seputar perkembangan energi selama 2 minggu terakhir ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, kenalin aku Rika bersama Suti. Kita akan membawakan berita yang lagi happening banget nih soal energi. Kira-kira apa aja sih? Yuk kita langsung aja simak sama-sama berita pertama kali ini. Nah, Sobat Bincang Energi semua, berita pertama kali ini datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KSDM mengenai tarif listrik di Indonesia. Nah, sebelumnya Sobat Ben tahu nggak sih kalau misalkan pemerintah mengklaim harga tarif listrik di Indonesia itu jauh lebih murah dibanding negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, hal ini juga dikonfirmasi langsung nih ternyata oleh Kepala Biro Komunikasi, Layanan, Informasi, dan Kerjasama atau KLIK Kementerian SDM, Agung Pribadi. Dalam catatan resmi Kementerian SDM, besaran tarif rata-rata untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi atau tarif adjustment sebesar 1.445 per kWh. Angka tadi ternyata jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga yang ada di negara Thailand yang mencapai 1.597 per kWh, sedangkan di Vietnam ada di angka 1.532 per kWh, di Singapura di angka 2.863 per kWh, dan terakhir yang paling tinggi se-Asia Tenggara ada di negara Filipina dengan besaran yakni 2.421 per kWh. Nah, iya bener banget nih Sobat Ben. Sementara untuk golongan bisnis menengah, tarif listrik di Indonesia itu ditetapkan sebesar Rp1.445 per kWh. Dan ini masih lebih murah dibandingkan dengan di Filipina, yaitu sebesar Rp1.636 per kWh. Kemudian Malaysia sebesar Rp1.735 per kWh. Dan Vietnam sebesar Rp1.943 per kWh. Dan yang terakhir yaitu Singapura sebesar Rp2.110 per kWh. Kemudian, pada golongan bisnis besar, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN nih, yakni sebesar Rp1.115 per kWh. Bila dibandingkan dengan konsumen kelas yang sama di Singapura mencapai sekitar Rp2.063 per kWh, yang mana ini merupakan angka tertinggi di Asia. Kemudian, Vietnam yaitu sebesar Rp1.787 per kWh, kemudian Filipina sebesar Rp1.603 per kWh, Thailand Rp1.370 per kWh, dan yang terakhir yaitu Malaysia sebesar Rp1.227 per kWh. Adapun jenis pengguna industri besar di Indonesia yaitu sebesar Rp997 per kWh itu hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang sebesar Rp990 per kWh. Kemudian Malaysia Rp991 per kWh, dan untuk kelas ini Singapura ternyata mematok tarif sebesar Rp1.863 per kWh, diikuti oleh Filipina Rp1.559 per kWh, dan yang terakhir yaitu Vietnam sebesar Rp1.060 per kWh. Wah, luar biasa banget ya ternyata Sobat Bincang Energi angka-angka yang sudah dibacakan oleh Kak Rika tadi. Nah, di akhir pernyataannya, Agung juga menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu langkah stimulus pemerintah guna menggait investor dalam rangka memperbaiki iklim bisnis di tengah pandemi ini. Nah, itu tadi berita pertama yang dirilis tanggal 6 April 2022 oleh tirto.id. Semoga semua elemen pengguna energi bisa terus bersinergi dan menstabilkan angka-angka tadi ya, Sobat Ben. Nah, Sobat Bincang Energi semua, kalau tadi kita udah membahas tentang tarif listrik yang ada di Indonesia, kali ini kita akan bergeser sedikit ke event yang bersejarah bagi Indonesia di tahun 2022 ini nih. Tak lain dan tak bukan adalah perhelatan G20 di mana Indonesia ditetapkan sebagai presidensi. Dikutip dari liputan6.com, presidensi G20 menjadi momentum Indonesia dalam mendorong aksi nyata perubahan iklim, yaitu salah satu yang didorong merupakan kontribusi dari sektor bisnis nih. Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan akselerasi transisi energi dengan 3 prinsip, yaitu energy security,
accessibility, dan affordability agar transisi energi harus berjalan dengan adil dan juga terjangkau untuk semua pihak. Nah, seperti yang kita ketahui nih Sobat Ben, yang namanya transisi energi itu pasti membutuhkan biaya yang besar nih. Dan di sisi lain, tidak boleh meningkatkan angka kemiskinan di negara itu sendiri. Untuk itulah, Bank Dunia atau World Bank melalui program bantuan manajemen sektor energi, yaitu Energy Sector Management Assistance Program, mengusulkan mengenai dukungan keuangan dan juga teknis yang komprehensif kepada negara berpendapatan rendah dan juga menengah untuk memangkas kemiskinan dan memacu pertumbuhan melalui solusi-solusi energi yang berkelanjutan. Nah, bener banget nih Kak Rika, transisi energi itu nggak melulu harus mengorbankan aspek lain seperti peningkatan angka kemiskinan kok. Namun, pertumbuhan transisi energi juga bisa diupayakan melalui solusi energi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Fabi Tumiwa yang merupakan anggota Technical Advisory Group atau TAG ISMAP 2022-2024 menyatakan bahwa ISMAP akan mengembangkan Sustainable Renewable Risk Mitigation Initiative atau SRMI. SRMA ini nantinya akan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan bisa direplikasi untuk melancarkan stimulus ekonomi hijau melalui investasi publik yang ditargetkan untuk meningkatkan investasi di sektor swasta. Nah, terkait dengan investasi sektor swasta nih, Sobat Bincang Energi semua, yang semakin digencarkan sekarang, mulai banyak nih kerjasama yang melibatkan seperti Utomo Solar UV dan juga Sungrow. Kedua pihak ini sepakat untuk mendukung pembangunan ekosistem PLTS di Indonesia untuk mengakselerasi akses energi yang berkelanjutan. Mengingat di Indonesia itu kan kaya sekali akan sumber daya suryanya nih, Sobat Bincang Energi semua. Semoga ke depannya berbagai pihak terus bisa bersinergi dan mendorong percepatan dan meningkatkan transisi energi di Indonesia ya. Mari kita dukung bersama Sobat Bincang Energi semua. Nah, benar banget tuh Kak Suti. Kalau tadi kita udah membahas mengenai PLTS dan juga beberapa sektor yang terlibat, kali ini kita juga akan bahas nih mengenai energi hidrogen yang nggak mau kalah loh untuk mendukung sektor energi hijau. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kementerian Perindustrian atau Kemenperin yang menyelenggarakan seminar dengan tema hidrogen untuk industri, yaitu tantangan dan peluang dalam mendukung kemandirian industri. Penyelenggaraan seminar ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26. Dalam agenda tersebut, penanganan perubahan iklim dengan target penurunan emisi net zero emission di Indonesia, diantaranya yaitu dengan mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT dan juga pengembangan industri yang berbasis clean energy nih Sobat Ben. Nah, benar banget nih Karika, Presiden kita juga menegaskan bahwa ada potensi kekurangan pasokan energi di masa depan, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi ketersediaan energi itu sendiri sebagai bahan baku pendorong di sektor industri. Terlebih, ketersediaan energi domestik pada tahun 2030 diperkirakan hanya akan mampu memenuhi sebesar 75% dari permintaan energi nasional dan akan terus menurun hingga sekitar 28% pada tahun 2045. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Ilmed Taufik Bawazir menegaskan bahwa salah satu EBT yang saat ini berpotensi besar dan berkembang pesat adalah hidrogen. Menurutnya, hidrogen adalah masa depan dari energi terbarukan di sektor industri dan akan menjadi game changer dari energi dunia yang siap menggantikan energi fosil dan juga energi batu bara. Hal ini dikarenakan hidrogen merupakan pembawa energi atau energy carrier yang dapat digunakan untuk menyimpan, memindahkan, dan menyalurkan energi yang dihasilkan dari sumber lain. Selain itu, pertimbangan pengembangan hidrogen adalah rendahnya biaya produksi di masa depan. Sebagai perbandingan, biaya produksi green hidrogen hanya mencapai 2,5 sampai 4,5 per kilogram US dollar pada tahun 2019 dan diproyeksi menjadi 1 sampai 2,5 per kilogram US dollar pada tahun 2030. Nah, benar banget tuh yang tadi disampaikan oleh Kak Suti.
Sobat Ben semua, nggak kerasa nih ya, kita ternyata sekarang udah sampai di berita terakhir dalam BES edisi ke-25 kita hari ini. Berita yang satu ini itu datang dari Kementerian ESDM yang mendorong listrik tenaga surya untuk memenuhi industri dalam negeri. Hal ini merupakan bentuk upaya peralihan produk konvensional ke produk hijau yang ramah lingkungan. Kemudian, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yaitu Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dengan melibatkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi bersih. Rida juga sempat menuturkan bahwa sektor industri dan juga bisnis menjadi sektor yang potensial untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan. Hal ini dikarenakan tuntutan pasar yang semakin kuat nih Sobat Ben mengenai produk hijau yang mendorong sektor komersial dan juga industri beralih pada teknologi yang lebih ramah lingkungan demi mempertahankan keberadaannya di pasar global. Bener nggak Kak Suti? Nah, bener banget nih Kak Rika dan Sobat Bincang Energi semua, dengan adanya komitmen yang diwujudkan dalam regulasi tadi, industri-industri tadi berinisiatif untuk membangun sendiri PLTS atap mereka dengan memanfaatkan atas atapnya yang luas. Bahkan nih ya, sampai saat ini pemerintah terus mendorong pembangunan PLTS atap untuk mencapai target 3,6 gigawatt pembangkit energi baru terbarukan pada tahun 2025. Dan perlu Sobat Bincang Energi ketahui ini semuanya, penerapan PLTS atap juga punya banyak dampak positif loh. Salah satunya yakni berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Dan kabar baiknya sekarang juga pemerintah sedang menyusun beberapa tahapan pada peta jalan pengembangan PLTS atap dengan berkolaborasi bersama Kementerian SDM. Berbagai upaya juga telah dilakukan nih seperti menyiapkan aplikasi pelayanan, pelaporan, hingga menyediakan posko pengaduan. Kalau begitu kita nantikan sama-sama ya pergerakan ini Sobat Bincang Energi. Nah, oke nih, akhirnya kita udah sampai di penghujung BES kita hari ini. Kita udah membacakan berita-berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan juga berkelanjutan ya Kak Suti ya. Bener banget Kak Rika dan Sobat Bincang Energi semua. Tentunya kita di sini akan mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan dengan acara-acara lain yang ada di Bincang Energi dan pastinya dijamin seru dan informatif banget seperti BES yang saat malam ini kita sedang saksikan, Bincang Energi Muda atau BEM, Ruben, Forben, dan podcast, dan tentunya masih banyak nih yang lain. Bener banget Kak Suti, program-program keren dari Bincang Energi ini dapat Sobat Ben semua akses juga loh di websitenya yaitu bincangenergi.id dan juga bisa follow akun Instagramnya di @bincangenergi. Jadi Sobat Ben semua jangan sampai kelewatan ya. Oke deh kalau gitu, saya Rika dari Bincang Energi. Dan saya Suti dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan. Dadah.